Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, pelajaran mengenai sejarah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas salah satu peristiwa penting di mana Rasulullah SAW awal atau pertama kali beliau atau proses pertama kali beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Tentu di sini dari apa yang dituliskan oleh Syekh rahimahullahu taala, qala bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Awal kebangkitan beliau, awal pengutusan beliau ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, itu awalnya terjadi di Gua Hira. Qala Syekh rahimahullah, lamma qaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina hubbiba ilaihi al-khala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya mendekati 40 tahun, beliau lebih senang untuk mengasingkan diri, menyendiri. Fakana ya'khudhu as-sawiqa wal ma'. Beliau saat itu juga tentunya ketika menyendiri, mengasingkan diri dari khalayak ramai, mengasingkan diri dari para kaumnya, teman-temannya, tentu dengan membawa bekal dan air secukupnya. Wa yadhhabu ila ghari Hira. Kemudian beliau pergi ke Gua Hira. Ala mab'adatin nahwa milaini min Makkah, yang jaraknya antara kota Makkah dengan Gua Hira tersebut sekitar 2 mil. Fayuqimu fihi syahr Ramadan. Beliau tinggal di sana melakukan penyendirian, pengasingan diri, itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa yaqdi waqtahu fil ibadati wat tafkiri fima hawlahu min masyahidil qawni wa fima wara'aha. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, hanya untuk memikirkan tentang apa yang ada di sekitarnya, min masyahidil qawni wa fima wara'aha, tentang bagaimana alam semesta ini dan apa yang terjadi di dalamnya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Semua dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa bisa datang malam, lalu ada siang, ada pagi, dan sebagainya. Di sanalah Rasulullah SAW memikirkan tentang penciptaan alam ini, tentang apa saja yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini secara umumnya. Wa huwa ghairu mutmainnin lima alaihi qaumihi min aqaid. Dan beliau SAW, salah satu alasannya juga melakukan pengasingan diri di Gua Hira adalah karena beliau tidak tenang dengan akidah-akidah kaumnya, dengan keyakinan-keyakinan kaumnya, penyembahan berhala atau penyembahan tuhan-tuhan yang lainnya, api, patung, hewan-hewan, matahari, dan sebagainya. Jadi Rasul tidak nyaman, tidak merasa tenang melihat itu semua.
Maka oleh sebab itu beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri dari kaumnya. Walakin laisa baina yadayhi tariqun wadih. Beliau ketika melihat keyakinan kaumnya saat itu tidak punya jalan yang lain, tidak punya jalan yang jelas untuk mengikuti mereka. Tidak mungkin Rasulullah akan memilih keyakinan kaumnya. Bahkan Rasulullah tidak tenang untuk melihat itu semua. Wala manhajun muhaddad. Dan tidak ada manhaj yang jelas yang beliau lihat di sekitarnya, di sekitar kota Makkah. Tidak ada satupun akidah yang beliau yakini itu adalah akidah yang benar. Itu adalah manhaj yang benar. Tidak ada satupun. Wala tariqun qasidun yatma'innu ilaihi wa yardah. Dan tidak ada jalan atau agama atau bahkan keyakinan yang membuat diri Rasulullah SAW merasa tenang, merasa aman. Tidak ada satupun. Bahkan pada pembahasan sebelumnya, Rasulullah tidak pernah menyentuh sama sekali patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Bahkan Rasulullah tidak nyaman ketika mendengarkan para teman-temannya, lalu sahabat-sahabatnya, keluarganya misalkan, atau orang-orang terdekatnya ketika menyebutkan nama-nama Al-Lat wal Uzza atau berhala-berhala yang lainnya. Wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-uzlah tarafan min tadbirillah ta'ala lahu. Dan tentunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menyendiri, untuk melakukan pengasingan terhadap dirinya sendiri dari kaum-kaumnya, dari apa yang terjadi di sekitarnya saat itu merupakan tarafan min tadbirillahi lahu. Itu merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuknya. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan beliau untuk melakukan hal tersebut. Mengasingkan dirinya untuk mencari sebuah kebenaran. Siapa sebenarnya pencipta alam ini? Siapa yang menciptakan siang? Siapa yang menciptakan malam, pagi, sore, dan lain sebagainya? Siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus dan berhak untuk disembah? Itulah yang dicari oleh Rasulullah SAW. Maka beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri, tidak bergabung, tidak mengikuti apa yang diyakini oleh kaumnya saat itu. Lima yantadhiru minal amril azim. Dan tentunya di sanalah beliau akan menunggu kedatangan perintah yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan itu semua. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan memilih untuk pergi dari kerumunan orang-orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidak ada lain rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau akan menunggu kedatangan perintah yang agung tersebut. Di sanalah beliau akan menerima amanah yang begitu berat tentunya. Fayasta'idu li hamlil amanatil kubra. Tentu di sana juga Rasulullah SAW telah bersiap untuk menerima amanah yang besar. Dakwah Islam. Beliau harus menerima itu. Beliau akan menerima jabatan yang tertinggi di antara umat manusia, yaitu menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin akhir zaman, seorang nabi dan seorang rasul, yang mana tugasnya itu tidaklah mudah. Maka ketika kita membanding-bandingkan tugas kita dengan tugas Nabi, itu tidak akan bisa. Karena tugas Nabi SAW atau nabi-nabi terdahulu itu jauh lebih berat dibandingkan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi ujian-ujian kita ketika menjalankan tugas-tugas yang semestinya kita jalankan. Wa kana dzalika qabla taklifihi birrisalati bi 3 sanawat. Dan itu terjadi ketika beliau berada di Gua Hira, itu terjadi sebelum beliau dibebankan menjadi seorang rasul sekitar 3 tahun. Artinya ketika nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira tersebut,
Beliau hanya baru sebatas menjadi seorang nabi. Belum diwajibkan untuk menyampaikan itu kepada kaumnya. Akan tapi 3 tahun setelah itu, barulah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul yang akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, sekali lagi tentunya ujian dan cobaan para nabi terdahulu atau ujian para sahabat tentunya tidak sebanding dengan apa yang menjadi ujian kita pada zaman sekarang ini. Tentu mereka lebih berat. Namun pastinya dakwah Islam ini harus terus kita jalankan. Tidak berhenti ketika ada ujian yang menimpa kita. Ada halangan-halangan yang menghampiri kita. Tidak. Namun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya harus kita jalankan juga, untuk tentunya adalah menyebarkan agama Islam ini dengan benar dan menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.